Salah satu oknum camat di Palembang diduga ajak RT RW untuk dukung salah satu paslon wali kota Palembang. BPBD Oku bantah simpan sembako bantuan di rumah dinas Bupati. HUT RI terus diperingati dengan semarak. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali sudah dapat menjumpai Anda dalam Lintas iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda bersama saya, Ari Kristianto. Inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Diduga salah satu oknum camat di kota Palembang dengan sengaja mengajak RT RW untuk mendukung salah satu pasangan calon wali kota Palembang di pilkada mendatang. Chat yang beredar melalui pesan singkat WhatsApp ini tersebar dan viral di media sosial. Jelang pilkada November mendatang, suasana politik mulai menghangat, baik melalui aksi hingga ajakan di media sosial. Di kota Palembang, ada salah satu oknum camat diduga dengan sengaja memberikan ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon melalui pesan singkat grup WhatsApp RT RW. Pesan ini tersebar di media sosial dan viral. PJ Wali Kota Palembang pun angkat suara terkait viralnya kasus ini. Dirinya menegaskan ASN dilarang keras berpolitik aktif baik di media sosial ataupun berkampanye langsung. Menurutnya, hak politik itu hanya ada di bilik suara. Netralitas ASN telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Terkait viralnya kasus camat di Palembang ini, dirinya akan melakukan pendalaman sanksi disiplin berat mulai dari penurunan jabatan, pembebasan jabatan selama 12 bulan hingga pemberhentian. Semua jajaran saya instruksikan netral. Ya, hak politik itu hanya ada di bilik suara. Ya, mendengarkan visi kandidat boleh, tapi tidak boleh berpolitik aktif. Kalau ada yang ketahuan, kita ada Bawaslu. Sama itu kan juga ada pengawas-pengawas yang lainnya. Kalau ketahuan ya kita lakukan sanksi. Sanksinya itu ada beberapa tahapan kan, mulai dari penurunan melihat pelanggaran jabatan. Karena kalau dia ikut berkampanye ya pecat. Janji PJ Wali Kota akan memberhentikan ASN yang bersikap tidak netral terhadap salah satu paslon. Masyarakat meminta ketegasan kepala daerah dan tidak hanya dengan ucapan. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Ogan Komering Ulu membantah keras adanya tuduhan dari BP2SS terkait dugaan penyimpanan bantuan bencana alam yang diperuntukkan untuk pilkada. Beredar rumor BPBD Oku menyimpan sembako tersebut di rumah dinas Bupati Oku. Rumah dinas Bupati Ogan Komering Ulu diterpa isu tak sedap, beredar rumor dugaan penyimpangan belasan dan sembako bantuan bencana yang diduga akan digunakan saat pilkada mendatang. Hal itu mencuat setelah aksi sekelompok warga mengatasnamakan masyarakat Oku di depan rumah dinas Bupati pada Senin lalu yang menyebut adanya dugaan penyimpanan sembako tersebut. Terkait tuduhan itu, pemerintah Kabupaten Oku melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Oku membantah keras isu liar yang terkesan menggiring opini masyarakat menjelang pilkada. Januar Effendi sebagai Kalaksa BPBD Oku menyayangkan adanya tudingan jahat tersebut. Bahwa tidak ada sama sekali bahwa bantuan-bantuan itu diniatkan atau dipergunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya. Itu satu poin. Dan kemudian kalau kemudian ada yang beredar juga bahwa ada setumpuk atau sejumlah beras dari Bapak Teddy Mewasa yang dicampur adukan, kami sampaikan tidak ada kaitannya.
semuanya tersekat dengan rapi, terpisah dan tidak ada korelasinya. Sebelumnya diketahui, aksi demo sekelompok warga melakukan aksi di depan rumah dinas Bupati Oku menuduh adanya penyimpanan belasan ton sembako di beberapa ruangan di rumah dinas Bupati. Sementara sisa bantuan hingga ditutupnya tanggap darurat yang jumlahnya tidak sampai 1 ton diserahkan ke Dinas Sosial untuk disalurkan jika ada bencana lainnya. Dari Ogan Komering Ulu, Widri Agustino, iNews melaporkan. Hampir 9 jam lebih warga Lubuk Rukam berjibaku menangkap buaya muara yang berkeliaran di aliran Sungai Ogan. Buaya ini sejak beberapa hari meneror warga setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah suasana warga berhasil menangkap buaya muara di perairan Sungai Ogan, Desa Lubuk Rukam, Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Buaya yang meresahkan warga sekitar ini berhasil ditangkap dengan menggunakan jala dan jaring oleh warga selama kurang lebih 9 jam. Warga mengaku kemunculan buaya muara ini telah lama dirasakan masyarakat sejak banjir melanda Kabupaten Oku beberapa bulan yang lalu. Barulah di musim kemarau ini warga melihat kemunculan buaya. Diduga kemunculan buaya ini bukan hanya satu. Beberapa warga di desa kecamatan Peninjauan juga sempat menjumpai buaya di aliran Sungai Ogan. Buaya tersebut ini sudah kami incar 3 hari. Sudah kami cari 3 hari untuk penangkapan buaya tersebut dengan menggunakan waring atau jala. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumsel telah mengamankan buaya tersebut. Panjang buaya tersebut mencapai 2,6 meter dan merupakan buaya jenis muara. Ini buaya muara. Buaya muara di mana buaya ini salah satu buaya yang dilindungi oleh undang-undang. Setelah ini akan kita bawa ke mana? Terima kasih. Buaya akan kita relokasi menuju ke Palembang, yaitu di PRS. Jadi PRS ini pusat rehabilitasi satwa Punti Kayu yang ada di Palembang. Warga berharap beberapa buaya yang masih belum ditangkap bisa ditanggulangi sehingga tidak memakan korban jiwa. Dari Ogan Komering Ulu, Widri Agustino, iNews melaporkan. Modus mengisi voucher top up GoPay di sebuah konter, seorang pria merampas handphone milik penjaga konter. Aksi pelaku terekam kamera pengawas CCTV konter. Inilah video rekaman CCTV milik konter yang merekam aksi kawanan pelaku jambret di sebuah konter milik korban di Jalan Pasundan, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang. Dari rekaman CCTV tersebut terlihat pelaku yang berjumlah 2 orang ini mendatangi konter korban untuk mengisi voucher top up GoPay. Salah satu pelaku berperan sebagai eksekusi ini berhasil merampas handphone milik korban, Indah Pratiwi, dengan modus pelaku berpura-pura nomor yang diisi korban salah. Korban yang sempat mengejar pelaku bersama warga lainnya kini sia-sia lantaran pelaku berhasil melarikan diri dengan sepeda motor miliknya. Tak terima atas kejadian tersebut, korban Indah Pratiwi, 24 tahun, warga Jalan Pasundan, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, mendatangi Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang SPKT. Beli GoPay, saldo GoPay driver, terus dia nyebutin nomor, nggak masuk kan, refund, jadi nggak masuk kak, coba sebutin ulang nomornya, lah disebutin bener kok dek, HP-nya, coba jengok dulu HP-nya, ini aku tunjukin saya ini kan, terus mana dek, coba maju lagi, tidak kelihatan, bukan aku nih orang jahat, cuma sesenti aku maju kurang lebih, tapi langsung diambil HP-nya. Langsung dijamret ya? Iya. Kini laporan korban telah diterima unit reskrim Polrestabes Palembang. Untuk pelaku kini masih dalam pengejaran. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Kejaksaan Negeri Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan melakukan pemusnahan barang bukti tindak pidana kejahatan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Barang bukti yang dimusnahkan berupa senjata api rakitan, senjata tajam, narkoba di sepanjang tahun 2023 dan 2024.
Berbagai barang bukti tindak pidana kejahatan seperti senjata api rakitan, senjata tajam, narkotika jenis sabu, pil ekstasi dan ganja dimusnahkan petugas Kejaksaan Negeri Prabu Muli dengan disaksikan pihak kepolisian, BNN Kota, Pengadilan Negeri, dan petugas rumah tahanan kelas 2P Prabu Muli. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Prabu Muli, Kristia Lutfi Sandi, pemusnahan barang bukti tindak pidana kejahatan merupakan perintah undang-undang serta komitmen kejaksaan dalam memerangi kejahatan. Terkait dengan pemusnahan barang bukti, ada beberapa yang dilakukan pemusnahan, diantaranya senpi rakitan beserta dengan beberapa amunisi, terus ada beberapa juga terkait dengan sabu-sabu, ada beberapa handphone, parang, dan sebagainya yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang inkrah, sehingga bisa dilakukan pemusnahan pada hari ini. Pada pemusnahan barang bukti kejahatan kali ini, Kejaksaan Negeri Prabu Muli masih mendapati kasus penyalahgunaan narkotika terbanyak dari kasus pidana lainnya, sebanyak 120,9 gram dan 105 paket sabu, ganja seberat 17,98 gram, dan ekstasi 1,5 gram. Dengan masih tingginya kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di Kota Prabu Muli, khususnya usia pelajar, Kepala Kejaksaan Negeri Prabu Muli berharap peran orang tua dalam mengawasi dan mendidik anaknya lebih baik lagi. Dari Prabu Muli, Beri Brima, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi sebelah gurita inovasi terbaru di Kota Palembang. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Ya, soalnya kita gimana? Kalau nggak bisa ya terletak. Siraman kolbu di MNC TV. Laga Khatulistiwa 7 September 2024 live di MNC TV. KDI 2023 live di MNC TV. Rumahnya musik dangdut. Sabar ya, doain aku mama. Seekor kera terkurung terpenjara dalam gua di gunung tinggi sunyi tempat hukuman para dewa, bertindak sesuka hati, loncat ke sana ke sini, dirabah semua masalah di muka bumi ini. Terasa tak pernah berhenti, berhina sesuka hati, walau halangan rintangan membentang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Ya, soalnya kita gimana? Kalau nggak bisa ya terletak. Siraman kolbu di MNC TV. Rambutnya bagus, pakai sampo aja kok. KDI 2023 live di MNC TV. Rumahnya musik dangdut. Episode penuh inspiratif bersama Bapak Hari Tanu Sudibyo. Rumah Pak Syarkani dan Ibu akan diperbaiki supaya layak huni. Tayang lebih awal pukul 19 hanya di MNC TV. Nonton MNC TV makin bening dan jernih suaranya. Scan ulang kanal digital MNC TV secara berkala. Juara ke-1 KDI 2023. Anda masih bersama kami di Lintas iNews Sumsel. Kemeriahan Hari Kemerdekaan juga dimeriahkan di Kelurahan Kalidoni, Kota Palembang. Masyarakat antusias ikut karnaval dan berbagai lomba lainnya. Seperti apa keseruannya? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Sebagai bentuk penghargaan para pejuang serta upaya melestarikan budaya Indonesia, warga Selayur, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang menggelar karnaval pakaian adat kemerdekaan serta berbagai lomba lainnya. Dengan berbagai jenis pakaian kemerdekaan serta pakaian adat, ratusan warga, mulai dari balita hingga orang tua, berjalan menyusuri Jalan Mayerzen yang diperkirakan berjarak kurang lebih 1 km.
Hal ini untuk memupuk rasa cinta tanah air kepada anak-anak sejak usia dini. Mengingat pawai kemerdekaan mulai langkah di Kota Palembang. Bahkan terlaksananya kegiatan ini berdasarkan swadaya dan partisipasi warga RT 34 RW 02 Kelurahan Sungai Selayur. Mudah-mudahan yang saat ini acara ini didukung oleh swadaya masyarakat warga RT 34 dengan perencanaan dalam jangka waktu dekat, dan untuk kedepannya kami siap untuk melakukan pawai cosplay pejuang tingkat kecamatan. Berbahagia kami bisa melaksanakan kegiatan pawai karnaval yang tidak pernah lagi, yang sudah jarang dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Kami berharap tahun depan kegiatan acara tahun ini lebih meriah lagi untuk kedepannya. Dengan memupuk jiwa persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air sejak dini, fondasi kemerdekaan akan kokoh dan kelak mampu membawa Indonesia lebih baik lagi. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, pedas super tak menghalangi peserta lomba makan bakso guna memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Lomba makan bakso pedas itu diadakan oleh sebuah rumah makan bakso Asbalepar di Lubuk Patang, Ogan Komering Ulu. Ada-ada saja perlombaan unik guna memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun. Seperti yang dilakukan oleh rumah makan bakso Asbalepar di Lubuk Patang, Ogan Komering Ulu. Ya, guna membangkitkan semangat nasionalisme dan merasakan penderitaan pahlawan memperebutkan kemerdekaan, warga di sana antusias merasakan pedasnya bakso yang diberi sambal hingga level 7 sendok. Peserta pun mengaku walau pedas dirasakan, namun tak seberapa dengan penderitaan para pahlawan memperebutkan kemerdekaan Republik Indonesia. Keringat mengucur hingga muka memerah terlihat saat peserta mulai memakan bakso yang dibubuhi cabai merah merona. Peraturan yang diberikan peserta dilarang minum saat makan bakso dengan taburan cabai dan harus menghabisi bakso beserta kuah hingga habis. Dalam rangka memperingati Hari Republik Indonesia yang ke-79. Gimana Mas antusiasnya tadi? Alhamdulillah banyak peminatnya, ramai, banyak juga pengunjungnya. Levelnya berapa Mas? Levelnya itu 7 kali ini. Kita kasih level 7 sendok cabenya. 7 sendok. Siapa yang habis duluan itulah yang mendapatkan hadiah nomor 1. Bahagia. Jadi tadi ikut lomba ikut lomba makan bakso pedas. Kenapa Bapak ingin ikut lombanya? Untuk meriahkan Republik Indonesia. Biarpun pedas kami tetap ikut. Perlombaan itu diakui penyelenggara selain sebagai wujud memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, juga sebagai ajang promosi bakso kedai tersebut dengan kualitas daging super. Dari Ogan Komering Ulu, Widari Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, seblak kini semakin bervariasi dengan kehadiran inovasi terbaru, yaitu seblak gurita yang sedang populer di Kota Palembang. Sajian baru ini menggabungkan daging gurita dalam berbagai ukuran, dari baby gurita hingga jumbo, dengan kuah seblak yang kental dan pedas. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Pemilik kedai Meta Monica menciptakan seblak gurita karena tingginya minat masyarakat terhadap kuliner pedas. Daging gurita yang empuk dipadukan dengan kuah seblak yang pedas dan kental memberikan sensasi baru yang sangat nikmat. Proses pembuatannya pun mirip dengan seblak pada umumnya. Namun daging gurita direbus selama 1 hingga 2 jam agar empuk dan tidak alot. Untuk kuahnya, Monica menggunakan campuran cabai, bawang putih dan kencur yang digiling halus dan ditumis hingga harum. Sementara itu, kerupuk udang direbus dalam air panas, dicampur dengan telur, dan kemudian digabungkan dengan daging gurita, bakso, aneka suki, dan sayuran sebelum dimasak dengan api kecil. Seblak gurita siap dihidangkan. Awal mulanya kan di Palembang ini belum ada nih seblak gurita. Jadi kita ada inisiatif coba jual seblak gurita. Mungkin viral ya, ternyata viral gitu. Itu ceritanya.
Untuk harganya sendiri? Kalau harga sebelah gurita itu kita mulai dari 17.000 sampai 49.000. Kalau untuk dimakan itu sensasinya baru ya, karena ini kan inovasi dari seblak. Biasanya seblak tuh macam-macam suki. Nah ini gurita tuh kan udah jarang, susah dicari. Nah untuk rasa guritanya itu beda sama gurita yang lain karena teksturnya lebih terasa di lidah. Meta Monica mengungkapkan bahwa setiap harinya ia bisa menghabiskan puluhan porsi seblak gurita yang dijual mulai dari harga Rp17.000 hingga Rp49.000 per porsi, tergantung ukuran daging gurita. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel. Senin sampai Jumat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.